tujuan kami ke sini terlebih dahulu. Jadi kita akan mewawancara Ibu mengenai interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Sebelum itu kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devika dari Universitas Pendidikan Indonesia dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Emaliana dari Undiksa juga dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Neptudian Pitayanti dari Undiksa juga. Baik, segitu saja perkenalan dari kita. Kemudian kita mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, kalau nama saya Wayan Winsa Fitri, saya ngajar di kelas 4A. Kita mulai langsung wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana Ibu biasanya membangun hubungan yang baik antara peserta didik di kelas? Kemudian apakah terdapat strategi yang baik untuk Ibu gunakan dalam menjaga keterlibatan siswa di dalam pembelajaran tersebut? Yang pertama itu bagaimana membangun hubungan yang baik dengan peserta didik di kelas. Kalau saya itu biasanya untuk membangun hubungan baik dengan peserta didik, yang pertama saya menganggap dia itu anak saya dulu. Apalagi sebagai wali kelas, apa-apa permasalahan mereka pasti ke wali kelasnya dulu disampaikan. Jadi ketika mereka tuh menganggap saya sebagai orang tuanya, saya menganggap dia juga sebagai anak saya. Jadi dalam proses pembelajaran, tentu tidak hanya pembelajaran aja yang saya sampaikan. Saya juga menyampaikan petuah dalam proses pembelajaran sehingga mereka merasa dekat dengan saya. Terus juga harus ada guyonan dalam pembelajaran. Jadi tidak 100% harus tegang anak-anak dalam proses pembelajaran. Harus ada pembentukan karakter. Jadi intinya dalam pembelajaran itu tidak hanya berpatokan pada pembelajaran saja. Harus ada diselingi ngasih dia petuah, diselingi ngajak dia bercanda agar dia itu juga keluar nyeletuk bercandanya ke kita gitu. Jadi dia tuh merasa, oh ibu bisa nih diajak bercanda gitu, nggak tegang terus dia. Jadi dia tuh merasa rileks dengan kita untuk menyampaikan apa keluhannya di kelas atau di sekolah. Nah, yang kedua, strategi yang digunakan untuk menjaga keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kalau strategi tentu menggunakan pendekatan atau model ya udah pembelajaran. Tapi lebih sering sih saya menggunakan pendekatan, kadang-kadang menggunakan model juga untuk menjaga keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Karena anak-anak itu kan kita tahu gaya pembelajarannya kan beda-beda ya, ada audio visual. Jadi itu harus kita tahu dulu karakter anak-anak. Habis itu baru kita menentukan metode apa yang bisa digunakan. Biasanya sih dalam satu kali pembelajaran itu tentu lebih dari satu metode digunakan, diskusi, tanya jawab, dan juga menggunakan model-model yang relevan tentunya. Pertanyaan selanjutnya yaitu mungkin apa metode atau pendekatan yang paling menurut Ibu efektif ya dalam mengaitkan itu dalam interaksi di kelas? Kalau untuk interaksi di kelas, kalau dibilang metode ceramah itu tidak perlu. Metode ceramah itu menurut saya masih perlu digunakan. Ya karena guru ini kan sebagai salah satu sumber belajar juga lah di kelas. Tentu guru harus ada sesuatu yang disampaikan kepada anak-anak. Tidak bisa kita melepas anak-anak begitu saja, walaupun memang proses pembelajaran berpusat pada anak-anak sekarang. Tapi guru ini kan sebagai pembantu lah dalam proses pembelajaran itu, tentu metode ceramah harus digunakan. Terus metode diskusi, tanya jawab itu terkombinasi dia dalam satu pembelajaran menurut saya yang memang tidak bisa terlepaskan gitu. Kalau pendekatan sama sih, pendekatan yang inquiry yang gitu tuh model ya. Ya, yang seperti itu sih yang biasanya digunakan, tapi lebih ke metode kalau saya. Lebih sering menggunakan metode. Kalau model tuh kan kita benar-benar harus merancang sesuai sintaksnya kan. Kalau metode tuh udah pasti dia digunakan dalam proses pembelajaran. Apa harapan Ibu agar interaksi antara pendidik dan peserta didik bisa lebih optimal di masa depan? Harapan saya agar interaksi pendidik dan peserta didik lebih optimal di masa depan, harapannya yang lebih meningkat ya interaksi antara peserta didik dan pendidik. Ini juga sebenarnya bisa dibantu oleh orang tua siswa. Kebetulan kan kami di sini punya grup paguyuban ya. Jadi interaksi di sini semoga nanti kedepannya baik pendidik bisa lebih terbuka kepada anak-anak, peserta didik juga bisa lebih terbuka tentang permasalahannya. Jangan sampai terkadang ada permasalahan itu tidak disampaikan ke gurunya, tapi langsung ke orang tuanya.
orang tuanya datang marah-marah ke sekolah padahal gurunya nggak tahu bahwa terjadi hal seperti itu gitu. Kadang itu kan bisa terjadi di jam istirahat. Jadi harapan saya itu adalah pendidik ini lebih terbuka dalam artian lebih mau mendengarkan, lebih mau bercerita, tidak hanya menyampaikan materi di dalam kelas. Peserta didik juga seperti itu, mampu menganggap bahwa guru ini orang tua saya loh di rumah. Guru ini orang tua kedua saya loh, seperti itu. Dan juga wali peserta didik juga seperti itu. Mampu dalam artian anak saya di sekolah berarti orang tuanya adalah guru saya, menyerahkan selama tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi bullying seperti itu. Jadi harus ada kerjasama sebenarnya antara pendidik, peserta didik dan orang tua. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, apakah Ibu pernah mencoba strategi baru untuk meningkatkan interaksi? Kalau strategi yang saya gunakan sih, saya biasanya seperti yang pernah Ibu sampaikan deh ya, menggunakan tutor sebaya, kelompok seperti itu sih untuk strategi untuk meningkatkan interaksi. Dan biasanya dikombinasikan yang juara kelas dan yang kurang, yang cewek dan cowok gitu, yang agak terbuka anaknya dan yang tertutup. Biasanya saya jadikan satu kelompok mereka, supaya yang pendiam ini mau dia lebih berinteraksi dengan temannya, dan yang pintar ini mau dia membantu temannya. Jadi kalau satu orang di kelompok kamu tertinggal, ya nilai kelompok kamu yang mundur. Jadi dia tuh kayak nggak bisa egois gitu loh ketika dia memang dapat tugas kelompok. Jadi seperti itu cara saya meningkatkan interaksi di kelas. Baik Ibu, cukup sekian.